Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah session khusus untuk tanya jawab dengan Ketua Umum Forum Komunikasi Doa Bangsa yang kebetulan lewat ke Jalan Pamurian Cibadak, alternatif Nagrag. Di sini adalah kios cukur ketiga dari program pelatihan cukur yang dibuka oleh Pak Zaki. Pak Zaki mungkin bisa memberikan tanggapan untuk kios cukur yang ini adalah implementasi dari apa yang saya usung, FKDB usung, membangun ekonomi berkeadilan ya di kota dan Kabupaten Sukabumi. Ini adalah kios yang ketiga. Yang pertama di Cihanyawar, Nagrag, Kecamatan Nagrag, itu pas di depan kecamatan ada kios refleksi. Yang kedua di Cidolog di Kecamatan Cidolog. Yang ketiga adalah di Kecamatan Cibadak. Insya Allah nanti di Cicurug, Cidahu, Parung Kuda, dan semua kecamatan minimal satu kecamatan minimal satu. Jadi ada 54 kecamatan, berarti ada 54 titik. Dan ini adalah implementasi setelah anak-anak ini dilatih, kemudian disiapkan juga sarana prasarana untuk berusaha. Karena FKDB bukan melatih keterampilan, tapi FKDB akan melatih berwirausaha melalui keterampilan. Jadi keterampilan adalah alat untuk membangun ekosistem usaha yang berkeadilan. Orang bertanya, kok kenapa sih judulnya ekonomi berkeadilan? Ya, saya mengambil dari cita-cita bangsa Indonesia, adil makmur. Nah, itu kan. Adilnya bagaimana sih? Adilnya itu saling menguntungkan, saling memakmurkan, saling mensejahterakan di antara FKDB dan mitranya. Seperti itu. Ini menarik, Pak. Jadi tadi tidak hanya pelatihannya saja, ada kan program pelatihan cukur, tapi juga sampai dengan pelatihan kewirausahaannya saja melalui praktek-praktek pembukaan kios seperti ini, gitu, Pak. Betul. Nah, ngomong-ngomong, ini Bapak menargetkan nggak, misalkan berapa kios cukur yang akan dibuat atau berapa wirausaha yang akan dilahirkan atau yang akan dilatih, misalkan di Sukabumi ini, Pak? Untuk Sukabumi, Kota Madia, Kabupatennya menjadi satu pilot project. Uji coba untuk seluruh Indonesia. Ada target tertentu nggak, Pak? Yang jelas targetnya adalah sampai kapan Indonesia ini menuju sejahtera dan makmur. Nah, ini salah satu instrumen untuk membangun Indonesia sejahtera dan makmur. Salah satunya. Nanti ada instrumen yang lainnya. Nah, FKDB komitmen di sini. Nah, targetnya seluruh Indonesia. Ya, jumlah tidak ada. Dan kita akan merangkul seluruh komponen. Nanti ada komponen yang bekerja, yang punya kompetensi, ya, di bidang cukur dan pelatihan. Tapi nanti juga ada orang yang punya aset seperti kios. Di sini ada Pak Hamdi, ya. Ini pemilik kiosnya. Jadi kerjasama dengan pemilik kiosnya juga. Pemilik kiosnya, kemudian nanti pelaksana, tukang cukur rambut yang sudah dilatih ini, kemudian kami sebagai manajemen atau pembinaannya lah ya, manajemen, pemodal dan lain sebagainya. Sehingga ada 3 komponen, FKDB, kemudian juga pemilik tempat dan pelaksananya. Kemudian kita juga nanti akan terus kembangkan. Ini berarti kan pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti itu. Ini kan juga agenda pemerintah juga setahu saya ya, pemberdayaan ekonomi masyarakat itu melalui ya salah satunya BUMDes. Apakah ini juga ada misalkan kerjasama juga dengan pemerintah dalam eksekusi eksekusi ya seperti buka kiosnya itu kan? Apakah jadi program desa juga misalkan atau seperti apa? Jadi 100% kita FKDB akan mengimplementasikan program pemerintah. FKDB tidak berdiri sendiri, tapi FKDB bersama pemerintah. Ya, hanya FKDB punya regulasi untuk mengembangkan
apa namanya program-program ini secara mandiri, Oke. ya. Tapi tentunya programnya dari pemerintah. Ya mudah-mudahan nantinya pada waktu tertentu di masa-masa yang akan datang kita bersama-sama. Hanya mungkin tidak menutup kemungkinan juga, karena setahu saya yang pelatihan refleksi di Cihanjawar itu dengan BUMDes. Oh iya, otomatis kalau di lapangan dengan BUMDes pasti itu. Kalau memang BUMDesnya mau. Oke. Nah, itu kita akan welcome semuanya. Bukan hanya dengan BUMDes, nanti dengan Koperasi Bela Negara. Oke. Nah, kan? Dengan ormas-ormas yang lainnya, ya kan? Kemudian juga dengan dengan komunitas-komunitas, kita akan kerjasama semua. Seperti itu. Seperti sekarang, bukan hanya ini, termasuk ke pertanian juga kita udah bermitra dengan Kementerian Pertanian dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke. Karena bukan hanya kali ini kan kita bicarakan hanya cukur rambut ya. Ya. Dan ini memang selamat nih Pak Hamdi ya. Sudah buka ini, insya Allah tanggal berapa ini bukanya? Besok. Oh besok. hari Besok Selasa. launching. Launchingnya besok. Jadi dan juga akan ada peresmian untuk cukur rambut ini di Cidolog. Oke. Wah, ya, saya mudah-mudahan bisa hadir ataupun kalau tidak ada perwakilannya. Sehingga ini titik ketiga. Nagrag, refleksi, Cidolog cukur rambut dan Cibadak cukur rambut. Oke, tadi menarik Pak, ekosistem berkeadilan yang Bapak highlight itu salingnya lah ya. Di sini ada 3 pihak yang khusus untuk cukur rambut kios di sini lah ya. Ada pemilik tempat, ada FKDB, ada juga yang ya barberman-nya lah ya, yang pencukurnya. Nah, ini kan berarti ada mekanisme semacam bagi hasil juga. Artinya untuk yang punya tempat ada hasilnya, untuk FKDB juga ada, untuk yang barberman-nya juga. Nah, kira-kira kalau yang punya tempat ya memang sudah menjadi haknya. Barberman juga. Nah, kira-kira yang FKDB ini mau diapakan gitu? Iya. Nah, itu. FKDB kan punya misi tadi, misi membangun ekonomi berkeadilan. Jadi uang yang akan diserahkan atau yang dihasilkan dari titik-titik usaha ini adalah untuk membangun ekosistem ekonomi yang lainnya. Selama-lamanya. Jadi selama-lamanya. Jadi tidak ada batas waktu selama-lamanya karena FKDB adalah satu lembaga, satu sistem, satu badan hukum yang pengurusnya ini ada masa pensiun dan akan diganti oleh generasi-generasi muda. Ya, di FKDB nggak boleh lebih dari 60 tahun. Ya. 55 tahun tuh harus sudah persiapan pensiun dan akan diganti oleh generasi muda. Ya. Nah, makanya ini akan kita bangun dulu karena FKDB kan baru 6 tahun. Jadi maksudnya hasil dari kegiatan ini untuk menggulirkan kegiatan-kegiatan yang lainnya seperti ini ya, gitu. Yang kita lihat aja terus, ikuti aja terus Doa Bangsa TV. Ya nanti kita akan bermitra dengan para petani, penggarap. Tadi saya dari Cianjur, baru selesai pulang dari Cianjur nih lewat sini. Jakarta Puncak Cipanas, Cianjur, habis dari transaksi FKDB membeli tanah loh Kajatika. Ya. 10 hektar di Cianjur. Alhamdulillah. Itu kita akan berapa penggarap di situ? Ya. Programnya spesifik pertanian. Iya, pertanian. Berapa bisa ada orang yang bisa hidup di 10 hektar itu? Kita nanti bersama-sama ya dengan masyarakat setempat di situ. Jadi kalau FKDB beli tanah, catat ya, bukan untuk menumpuk kekayaan semata, tapi FKDB memberdayakan masyarakat di daerah di mana FKDB membeli tanah, ya. Nah, kemudian FKDB juga beli tanah tuh 14 hektar di Papua, itu juga sama, ya. Di situ mau dijadikan pembibitan jambu kristal, pembibitan duren dan lain sebagainya. Bermitra dengan Paguyuban Papua Pasundan, bermitra dengan Dinas Pertanian di sekitar situ, di situ. Ya. Menarik sekali, ya. Ya. Jadi kalau ngobrol dengan Pak Jaki ini nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Implementasi, jadi yang disampaikan Pak Jaki ini bukan sebatas rencana, tapi sudah implementasi, eksekusi. Ngobrolin tadi pertanian, di situ pemberdayaan ekonomi masyarakat juga sudah ada, disediakan tanahnya dan sebagainya. Ya. Mudah-mudahan mungkin Pak Jaki untuk khusus ini kan kita sedang meng-highlight
cukur pelatihan cukur. Ini ada target tertentu gak di Sukabumi misalkan? Ya, Sukabumi minimal ada 54 titik. 54 titik gitu ya. Minimalnya satu kecamatan satu. Ya. Dan itu baru kita ada cukur baru 2. Oke. Nah, mudah-mudahan nanti Cicurug tuh, ya, Sukaraja, tiap kecamatan satu, ya. Dan itu akan selama-lamanya. Dan ingat, FKDB ini punya tim MONEP, monitoring evaluasi, sehingga setiap saat kita akan evaluasi, diupdate dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi kita akan terus ditingkatkan bagaimana manajemennya, bagaimana SDM-nya, bagaimana finansialnya, dan bagaimana kompetensi daripada cukur rambut itu sendiri, seperti itu. Oke, saya kira Debers itu untuk diskusi kita kaitan dengan pelatihan cukur ini. Mungkin Pak Jaki juga bisa melakukan obrolan singkat dengan barberman-nya atau boleh. Ya, kita persilakan Pak Jaki untuk berbicara dengan barberman yang menerima pelatihan sampai dengan sekaligus dengan Hamdi juga yang pemilik tempatnya ya, supaya ini kelihatan ini loh yang memang istilahnya dilatih kemudian membuka usaha, dan juga ini yang punya tempat yang bekerja sama gitu ya. Baik. Gimana Pak Hamdi tanggapannya nih? Ya, sudah bermitra dengan FKDB. Pak Hamdi pemilik kios. Ya. Silahkan. Saya sebagai pemilik kios merasa bahwa ini bentuk kerjasama yang memang bukan hanya memberikan keuntungan bagi saya, tapi juga ini adalah sebuah program ya, program Bapak Haji Ayub Jaki dengan FKDB-nya untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Jadi saya lebih respect dengan itunya. Tidak hanya semata-mata saya memberikan tempat ini untuk FKDB, karena saya bisa aja membuat kontrakan dengan orang lain yang lebih menguntungkan gitu ya. Cuma karena memang ini ada tujuan sangat mulia. Saya sangat respect dengan itu sebenarnya, itu aja. Terima kasih Pak Hamdi. Kemudian saya juga mau panggil nih. Boleh. Petugas cukur yang baru dilatih. Ayo sini, dua-duanya aja. Hai Debers, saya bersama Barberman, ya, The Paras. Nah ini dua kawan ini generasi milenial yang baru dilatih, selesai dilatih dan sudah dapat sertifikat, ya, surat keterangan pelatihan dari Forum Komunikasi Dua Bangsa. Saya mau tanya nih, tanggal berapa ya dilatihnya? Bulan apa? Dilatih. Sakit. Udah lupa Pak. Lupa kalau bulan. Iya, udah berapa 1 bulan atau 2 bulan pelatihannya? 3 bulanan Pak. 3 bulan dilatih. 10 pertemuan. 10 pertemuan. Ya. Kamu asli mana? Cidolog. Alhamdulillah, memang waktu itu pusat pelatihan cukur yang pertama adalah di Cidolog. Ya. Nah ini orang Cidolog yang sekarang ditempatkan di sini, ya. Kemudian kesan pesan, ya. Kemudian FKDB ini kan mau selama-lamanya nih membangun ekosistem, dan kamu adalah tim pertama, ya, pionir dalam program ini, ya. Saya meminta supaya setia, ya, terus, ya. Nanti kita selanjutnya kamu juga menjadi pengusahanya, bukan hanya satu kios, ya, seperti itu ke depannya. Nah, kesan pesannya gimana menurut kamu? Ya, silahkan. Merasa punya peluang gitu Pak. Terus programnya kan kata Pak Ajat mau lanjut terus ntar mau buka di mana, kata Pak Ajat targetnya 1000 katanya. Betul. Dan mudah-mudahan dengan begini perekonomian jalan terus. Okay. Nah, siapa namanya kamu? Kusep. Kamu ininya. Nah, pesan kamu? Menurut saya FKDB itu membantu masyarakat lah, membantu anak muda yang belum punya pekerjaan biar bekerja, biar berinovasi, terus biar punya usaha sendiri lah, misalnya. Menurut saya mah kembangkan terus pelatihan cukur di Indonesia tuh
kembangkan terus. Baik, terima kasih ya. Namanya kamu? Yanto. Yanto dan Usep, ya terima kasih. Dan ini satu fakta bukti Debers ya. Dan FKDB akan terus mengajak generasi milenial, generasi Z untuk membangun ekonomi yang berkeadilan di seluruh Indonesia. Wabil khusus Kota dan Kabupaten Sukabumi, ya kita akan gerakan terus. Begitu masuk 2024, kita akan mulai dari Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, sampai Jawa Timur, Pulau Jawa akan kita jalankan program ini ya. Kemudian juga bukan hanya cukur, Debes, ada pertanian, ada peternakan ya. Kemudian juga ada yang lain-lainnya ya, kita akan terus kembangkan. Namanya ekonomi yang berkeadilan. FKDB membangun ekonomi yang berkeadilan. Maju terus, jaya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejahtera makmur, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.